Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan ini kita lanjutkan untuk membaca kitab Adabul Mufrad ataupun kitab adab bagi setiap individu muslim yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan terakhir di bulan yang lalu kita telah menyampaikan yaitu fadilah dari menyambung tali silaturahim, dan sudah kita jelaskan makna rahim yang diperintahkan secara khusus bagi kita untuk menyambungnya adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Ya, kan makna silaturahmi dalam bahasa Tanyo, bahasa Indonesia. Tapi silaturahim ini lebih khusus, yaitu bagi orang-orang yang memiliki tali keturunan ataupun hubungan darah dengan kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena besarnya fadilah dari menyambung tali silaturahim dan beratnya hukuman bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, maka Imam Al-Bukhari beliau membuatkan satu bab khusus. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Itu hendaklah kalian mempelajari nasab-nasab keturunan kalian. Ya, saya diperintahkan untuk belajar ilmu nasab. Ilmu nasab, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu ilmu yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kita. Ya, walaupun tidak ada teks hadis secara khusus tentang hilangnya ilmu nasab di tengah-tengah kaum muslimin, tetapi keadaan hari ini kaum muslimin itu tidak lagi mempelajari tentang nasab mereka. Ya, tanyo kadang-kadang ayah sahaja tusuk, pak nek tu saudara-saudara pak nek tanyo itu hampir seluruhnya kita tidak mengenalnya lagi. Ya, kita sudah hilang satu ilmu yang sangat penting di tengah-tengah kaum muslimin. Kita mengetahui para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dahulu, mereka lah orang-orang yang benar-benar mempelajari ilmu nasab ini. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat handal dalam ilmu nasab. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga orang yang sangat memahami tentang nasab-nasab. Ya, kan hanya nasab mereka, tetapi nasab-nasab kaum muslimin ataupun saudara-saudara mereka yang jauh pun dikuasai oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kita sudah pernah menyampaikan, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika memerintahkan ataupun memberikan tata cara memilih seorang istri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang diperintahkan untuk dilihat adalah nasab wal hasab. Ini dua boh gitu kalian. Nasab itu garis keturunan. Ya, gitu kalian nilai anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa, gitu kalian nasab.
Tapi tidak cukup di situ. Diperintahkan juga untuk melihat hasab. Hasab itu apa yang telah dilakukan oleh mereka. Edgalan fulana binti fulan. Fulan yang so. Kemudian bergedupu putra yang telah dilakukan oleh si fulan. Kemudian bin fulan. Fulan di atas itu siapa? Dan apa yang telah dilakukan olehnya. Karena itu nanti akan mempengaruhi garis keturunannya. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Bukhari menuliskan bab ini. Tanya harus tepu siapa saja orang-orang yang termasuk ke dalam nasab kita. Nanti ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang termasuk ke dalam satu nasab dengan kita. Maka diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, yaqulu 'alal mimbar, beliau mengatakan di atas mimbar, ta'allamu ansabakum, hendaklah kalian mempelajari nasab-nasab kalian. Tanya sepuana, ayah tayonya sepuana, so mandang saudara dari ayah tayo, so mandang anak dari saudara ayah tayo. Itu seluruhnya harus kita pahami sampai ke atas. Maka Rasulullah Umar bin Al-Khattab mengatakan ta'allamu ansabakum, hendaklah kalian mempelajari nasab kalian. Summa silu arhamakum, setelah kalian mengetahui siapa saja orang-orang yang termasuk ke dalam nasab kalian, dan hendaklah kalian menyambung tali silaturahim dengan mereka. Yang anak kan dadu sawamanteng, kemudian harus menyambung tali silaturahim dengan mereka. Wallahi, Umar mengatakan, beliau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, innahu la yakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai' walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim la auza'ahu dzalika an intihakihi. Umar mengatakan, demi Allah, seandainya terjadi perselisihan di antara kalian, mena karu tanya dengan orang lain, kemudian kita mengetahui mereka lah orang yang termasuk ke dalam nasab kita, mantang sabuh garis keturunan dengan tanya, maka Umar mengatakan itu akan menghilangkan permusuhan di antara kalian. Gak ada permusuhan karena tanya sabuh nasab, dia kena karu mupa bak jalan mupa ban cerita-cerita, oh mak anak sabuh ni ke danyo dua ada. Hana jadi diba bukan do polisi. Oh nya karena sabuh ni dah selesaikan gero dah. Nah, itu faedah. Yang ketika seseorang itu memahami ilmu nasab, memahami garis keturunannya, dan dia menyambung tali silaturahim dengannya. Maka dalam hadis yang kedua dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan ihfadhu ansabakum tasilu arhamakum. Itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Umar, hendaklah kalian menghafal itu nasab keturunan kalian. Ya, garis keturunan dayo payah hafal, payah daduso siapa mereka. Kemudian hendaklah kalian menyambung tali silaturahim dengan mereka. Ya, mandum yang sabuh garis keturunan yang kita sudah mempelajarinya, sudah menghafalnya, maka hendaklah kita menyambung tali silaturahim dengan mereka. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, fa innahu la bu'da birrahim idza qarubat wa in kanat ba'idah. Itu tidak ada saudara yang dikatakan jauh apabila mereka saling menyambung tali silaturahim, kecuali mereka itu akan menjadi dekat. Ya, dayo nah saudara ada kadang JO tinggal di Jakarta tinggal. Ya tapi sabi na hubungan. Asai tajak Jakarta kada ada piyuh bangonya. Kemudian ngonya mia guo kena pida piyuh bak dayo. Nah, maka akhirnya orang yang jauh itu makin menjadi dekat. Tapi nah saudara dia kadang samping rumah. Itu kita tidak mengenalnya dan dia tidak mengenal kita, jarak yang dekat itu menjadi jauh.
Itu faedah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim. Dan Rasulullah Ibnu Abbas beliau mengatakan wala qurbu biha idza ba'udat wa in kanat qaribah. Itu tidak ada yang dikatakan dekat dari saudara itu ya, apabila mereka saling berjauhan, itu tidak menyambung tali silaturahim, kecuali itu akan menjadi jauh. Lalu beliau menyebutkan wa kullu rahim, dan setiap rahim nanti pada hari kiamat atiyah yaumal qiyamah. Itu rahim itu akan datang pada hari kiamat amama sahibiha tushhal lahu bisilah in kana wasalaha wa alaihi biqati'ah in kana qata'aha. Nanti pada hari kiamat rahim itu akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala dan meminta menghukum orang yang tidak menyambung tali silaturahim dan membaguskan hubungan dengan orang yang menyambung tali silaturahim. Ya, kita sudah membacakan para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya di hadis sebelumnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan rahim nanti pada hari kiamat ia akan mengatakan, ya Allah, si fulan dia memutuskan silaturahim. Ya Allah, si fulan dia memutuskan tali silaturahim. Ya Allah, si fulan dia memutuskan tali silaturahim, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai rahim, apabila aku memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskanmu, apakah engkau akan ridha? Lalu rahim mengatakan, iya, aku akan ridha. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memutuskan hubungannya dengan orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyambung hubungan dengan orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting ya, menyambung tali silaturahim di dalam kehidupan kita hari ini. Ya, kehidupan uronyo, ya, kehidupan yang sangat jauh dari kehidupan sosial yang nyata. Nyatanya uronyo kehidupan sosial, nah tapi bab media, bab media sosial. Ya, tapi di kehidupan nyata ini hampir-hampir kehidupan sosial itu sudah hilang di tengah-tengah masyarakat. Itu kita tidak saling lagi mengenal di antara sesama kita ataupun di antara saudara-saudara kita. Kemudian Imam Al-Bukhari menuliskan bab maulal qaum min anfusihim. Itu maula, orang yang bertanggung jawab kepada saudaranya. Itu mereka adalah dari garis keturunan yang sama. Nah, orang yang memiliki sebuah garis keturunan, maka dia bertanggung jawab untuk saudaranya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin tayo yang paling agung, yang paling sering dah dengar adalah Allah Subhanahu wa firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, tayo membayangkan keluarga dayo nyan hanya perumoh dayo, hanya anak dayo. Etnan saja yang dinamakan dengan keluarga kita. Dan ketika ceramah itu juga yang disampaikan. Ketika qu anfusakum wa ahlikum nara, yang selalu menjadi pertanyaanlah bagaimana kita mengurus istri dan anak-anak kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu juga menyebutkan dalam ayat lainnya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan wahai Muhammad kepada keluarga terdekatmu, yaitu karib kerabat yang satu rahim denganmu. Maka ketika turun ayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengumpulkan seluruh orang-orang Quraisy. Ya, mandum orang Quraisy dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bukit Safa. Kemudian ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, seandainya aku katakan kepada kalian
ada musuh di belakang bukit ini yang akan menyerang kita. Apakah kalian akan percaya tentangnya? Mereka mengatakan, kami mengenalmu seorang yang jujur, itu engkau tidak pernah berdusta, maka kami akan percaya. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutusku menjadi seorang nabi dan memerintahkan kalian untuk bertakwa kepadanya. Maka ketika itu dikatakan kepada Rasulullah SAW, tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk urusan ini engkau mengumpulkan kami? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini langsung Rasulullah SAW bergerak mengingatkan keluarganya supaya mereka itu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Bukhari dan Muslim itu disebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan, ya ma'syara Quraisy, wahai seluruh orang-orang Quraisy. Nah, orang Quraisy itu mereka memiliki garis keturunan sama dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memanggil seluruh orang-orang Quraisy. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ishtaru anfusakum la ughniya ankum minallahi syai'a. Itu hendaklah kalian menyelamatkan diri kalian. Sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa sama sekali di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aku tidak akan mampu menyelamatkan kalian. Yaitu nasab itu tidak akan mampu menyelamatkan seseorang. Maka Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang Quraisy supaya mereka menyelamatkan diri mereka secara umum. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya ibni Abdi Manaf, lebih khusus, wahai ibnu Abdi Manaf, la ughniya ankum minallahi syai'a. Itu aku juga tidak akan mampu untuk menyelamatkan kalian. Kemudian lebih khusus lagi Rasulullah SAW memanggil ya Abbas ibni Abdul Muttalib, la ughniya ankum minallahi syai'a. Wahai Abbas, anaknya Abdul Muttalib, paman beliau. Rasulullah mengatakan, aku tidak akan mampu untuk menyelamatkan kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW memanggil ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah, anaknya Muhammad, salini masyiti, minta kepadaku apapun yang engkau ingin minta terkait dengan kehidupan dunia. Lalu Rasulullah mengatakan, la ughniya anki minallahi syai'a. Tapi aku tidak akan mampu menyelamatkan engkau di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia peringat nasab para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ahlul Bait Rasulullah SAW dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki kemuliaan. Ya, Ahlul Bait, keturunan Rasulullah, itu tidak sama dengan manusia secara umum. Ya, hana sama ngendayo Ahlul Bait. Ahlul Bait itu memiliki kelebihan. Ya, tetapi kelebihan yang dimiliki oleh Ahlul Bait itu hanya terkait muamalah sesama kita di kehidupan dunia. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat itu Allah tidak membedakan keturunan Nabi Muhammad SAW dengan orang lainnya, sama miaiku Allah. Tapi dalam muamalah tayo yang Ahlul Bait na kemuliaan dibandingkan kebanyakan kaum muslimin. Tapi para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus memahami ya fadilah, kelebihan yang dimiliki oleh Ahlul Bait, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menetapkan wasatiyah. Itu tidak boleh berlebihan. Dan ada kalen di Indonesia uronyo, ya, ketika seseorang itu mengatakan dirinya Ahlul Bait Rasulullah SAW, na dua buah bentuk. Yang saboh sangat bulu,
berlebihan. Ya, bro yang dilakukan oleh Ahlul Bait dianggap kebenaran. Itu tidak. Yang salah tetap salah dihukum. Ya, tidak boleh hulu, berlebihan dengan garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tafrid. Sama sekali hana memuliakan Ahlul Bait. Ya, menghina Ahlul Bait ini tidak juga dibolehkan. Ya, Ahlul Bait itu mereka memiliki kemuliaan, tetapi kemuliaan yang dimiliki oleh mereka itu tidak kita jadikan ghulu kepada mereka, ataupun kita sama sekali tidak memuliakan Ahlul Bait. Yang hanya ya, Ahlus Sunnah pertengahan. Gebi hak-hak Ahlul Bait yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Imam Al-Bukhari membuat bab ini, Maulal Qaum, ya, orang yang bertanggung jawab untuk kaumnya adalah orang yang berasal dari kaum tersebut, ya, orang yang sabuh garis keturunan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertemu dengan Umar ibn al-Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, ijma'li qaumaka, wahai Umar, kumpulkan seluruh kaummu. Ya, ini ada depu Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keturunan yang sama dari Quraisy, itu di kakek yang keempat, Manaf. Itu Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu. Ya, nasab keduanya itu di kakek yang keempat. Kakek yang keempat Rasulullah itu Ka'ab ibn Lu'ay. Ya, Ka'ab ibn Lu'ay itu bertemu garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Umar ibn Khattab. Maka Umar nyo saudara Rasulullah, sabuh ni, ya, sabuh garis keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Umar, kumpulkan kaummu. Ya, pesapatlah oleh Umar ibn al-Khattab, ya, seluruh kaumnya. Fajama'ahum falamma hadaru baban nabi dakhala alaihi Umar faqala qad jama'tu laka qaumi. Ya, setelah dikumpulkan oleh Umar, maka Umar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah mengumpulkan, ya, kaumku untukmu. Fasami al-Ansar. Ketika itu orang-orang Ansar mendengar apa yang dikatakan oleh Umar, ya, didengar oleh orang-orang Ansar, maka mereka pun ingin mendengar, ya, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait orang-orang Quraisy. Ya, orang zaman, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu mereka sangat merindui turunnya wahyu. Ya, orang awal, para sahabat, yang mereka memang menunggu turunnya wahyu. Mereka menunggu turunnya wahyu bukan untuk pengetahuan, tetapi untuk mengamalkan wahyu tersebut. Ya, dayo kadang-kadang para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah secara umum, dayo, ya, ilmu cukup le, tapi pengamalan terhadap ilmu tersebut itu hampir tidak ada. Ya, cukup le kada depu, makin le dah depu makin buruk kadang dayo. Makin le dah depu makin jauh dengan Allah. Makin le dah depu makin le karu dengan sesama kita. Ini yang membedakan karakter kita dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, tabi'in dahulu pernah bertanya kepada Jabir, ya, apa yang membedakan kami dengan kalian? Sahabat mengatakan, kami adalah orang-orang yang diberikan keimanan sebelum Al-Quran. Sedangkan kalian hari ini, ya, tabi'in disebutkan oleh Jabir, adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dari pertama sampai akhir, kemudian balik lom dari akhir wolom sampai polom mulai,
tetapi tidak ada pengamalan pada diri kalian. Ya, ada yang urung padung ke khatam Quran. Long nama siploh ke alhamdulillah. Tak ngangon karu. Ngangon hana pegah apa. Nya siploh ke khatam Quran. Ya, kiban cara khatam Quran tetapi tidak ada pengamalan terhadap ilmu tersebut. Maka Umar Ibn Al-Khattab itu mengatakan, kami dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mempelajari 10 ayat kecuali kami amalkan seluruhnya, baru kami beranjak ke ayat setelahnya. Ya, betul-betul memang hidup mereka untuk mengamalkan ilmu yang mereka pahami. Maka dalam hadis ini orang-orang Ansar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh orang-orang Quraisy, ya, mereka ingin mendengar. Ini pasti ada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait orang-orang Quraisy. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kerabat dari Umar Ibn Al-Khattab, hal fikum min ghairikum? Apakah ada di antara kalian itu orang-orang yang tidak termasuk ke dalam garis keturunan kalian? Ya, bukannya yang hana dianggap sebagai saudara kalian. Maka mereka mengatakan, qalu na'am. Iya. Nah, orang yang kamu hana anggapnya sebagai saudara kamu. Yang pertama, mereka mengatakan halifuna wa ibnu ikhtina wa mawalina. Ya, leheboh yang dianggap tidak masuk ke dalam saudara. Yang pertama halifuna. Itu orang yang kami mengikat janji dengan mereka. Ya, orang yang sudah mengikat janji, orang-orang Quraisy dahulu itu mereka tidak menganggap itu sebagai saudara mereka. Kemudian ibnu ukhtina, itu anak kumun, rak jalur inam, anak kak dayo, anak adik dayo. Dahulu orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, itu mereka tidak menganggap garis keturunan karena sangat aib bagi orang awal, orang-orang jahiliyah dahulu ketika mereka mendapati anak-anak perempuan dari keturunan mereka. Maka hana anggap mena garis keturunan inang itu tidak dianggap sebagai saudara. Kemudian yang ketiga adalah mawalina, itu orang yang dimerdekakan. Ya, budak yang dimerdekakan itu tidak dianggap sebagai garis keturunan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan halifuna minna wa bunu ukhtina minna wa mawalina minna. Itu orang yang kita sudah bersumpah menjadikan dia saudara kita, maka dia dihitung sebagai saudara kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menetapkan Salman Al-Farisi sebagai garis keturunan beliau. Maka dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salman itu dimasukkan ke dalam Ahlul Bait. Berarti Salman kan Ahlul Bait. Yang dari Persia, terus hana mesapoh pi garis keturunan dengan Rasulullah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bahwasanya Salman itu dari beliau. Maka Salman itu dianggap sebagai kerabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang kata ikat sumpah, mungkin orangnya hanali orang yang mengikat sumpah dengan orang lain sehingga dia dianggap sebagai garis keturunan mereka. Kemudian yang kedua, ibnu ukhtina minna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan anak dari saudari kita, maka dia adalah keluarga kita. Ya, yang pegada pemahaman jahiliyah yang melekat pada diri kaum muslimin. Ya, anak kumun dayo dari jalur inang, yang saudara dayo di mana? Ya umatnya kan yang kaputuh kamu, yang dari jalur inang hana. Itu tetap. Itu pemahaman jahiliyah dahulu yang dibuang ya, di dalam Islam. Kemudian mawalina minna, itu budak-budak yang dimerdekakan, maka dia adalah saudara kita. Ya, budak menjino tidak ada lagi perbudakan karena kita sudah meninggalkan jihad, maka otomatis tidak ada lagi perbudakan, dan budak yang dimerdekakan itu dinamakan dengan maula. Ya, maula itu adalah
saudara kita. Bahkan maula itu saling mewarisi apabila tidak ada orang yang berhak untuk mendapatkan warisan dari budak yang telah dimerdekakan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa antum tasma'un. Itu hendaklah hari ini kalian mendengar. Inna awliyai minkum al-muttaqun. Sesungguhnya orang yang paling dekat di antara kalian denganku nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang bertakwa. Ya mandum hana umanyo garih Rasulullah, tawar dengan Rasulullah hana. Ahura inde yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Fa in kuntum ulaika fadzaka. Maka kalau ada di antara kalian orang yang bertakwa, maka dia akan mendapati itu nanti pada hari kiamat. Ya, so yang paling bertakwa kepada Allah itu yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fanzuru la ya'tin nasi bil a'mali yaumal qiyamah wa ta'tuna bil asqal. Kalau tidak, maka kalian nanti akan melihat pada hari kiamat orang-orang datang membawa amalan mereka, sedangkan kalian datang membawa dosa-dosa kalian. Ya, nah bertakwa uronyo di dunia, urang lain yang bertakwa, maka urungan yang bak urodudo nanti mereka itu akan datang membawa kebaikan-kebaikan, sedangkan kalian itu akan datang membawa dosa-dosa. Fayu'radu ankum. Maka dosa-dosa itu nanti kalian harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak membiarkan itu keluarga beliau, orang yang memiliki satu garis keturunan dengan beliau, itu akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itu kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya kepada anak-anak beliau saja. Ya, kentok ke anak kesagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga kepada keluarga kerabat terdekat, kepada keluarga kerabat terdekat beliau. Maka kita harus kembali kepada manhaj, kepada metode, kepada cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membawa ajaran Islam ini. Ditanya kepedulian daya uronyo itu harus kita perluas. Itu bukan hanya kepada anak-anak kita, tetapi juga kita memperhatikan iban udip abang dayo, iban udip adik dayo, iban udip apa dayo, ya, iban udip sepupu dayo. Itu kita harus memperhatikan apakah mereka jauh dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun mereka sudah dekat dengan Allah. Ya, kita harus menasihati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu berilah peringatan kepada saudara terdekatmu. Itu bukan hanya kepada anak keturunan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk kita beri nasihat kepada keluarga terdekat kita. Dan maka kita sudah menyampaikan di pertemuan sebelumnya ketika menyebutkan fadilah silaturahim, itu menyambung tali silaturahim itu bukan hanya dengan memberikan harta. Ya, ada yang berbayangan menyambung silaturahim, berkunjung ataupun daya peduli kepada saudara daya hanya dengan memberikan harta, tetapi dalam syariat tidak terbatas hanya kepada itu. Ada yang lebih inti daripada itu, yaitu membersihkan jiwa-jiwa saudara kita dari keburukan. Itu pegli dengan nasihat-nasihat yang diberikan. Dan kita sudah pernah menceritakan kisah Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ketika Abu Darda yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Salman. Waktu hijrah
orang-orang muhajirin hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang muhajirin dengan orang ansar. Salah satu yang dipersaudarakan oleh Rasulullah adalah Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Tegakalan Abu Darda arut dalam kesalahan dalam memahami agama. Beliau memahami bahwasanya yang terpenting itu adalah kita menyelamatkan diri kita dari api neraka. Ngoknyan Abu Darda malam sembahyang malam sepenuh malam, uro puasa setiap hari. Hana gepebut lain ya. Ini pemahaman yang keliru, gulu dalam beragama. Maka kemudian Salman melihat, maka Salman mendatangi Abu Darda dan kemudian beliau menasihati Abu Darda. Kepingat, kita ada hak untuk diri kita, ada hak untuk keluarga, ada hak untuk tamu, ada hak untuk saudara terdekat kita. Maka kemudian beliau mengatakan fa'ti likulli dzi haqqin haqqahu. Maka hendaklah engkau memberikan hak-hak tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing. Sampai Abu Darda bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sadaqah Salman, benar apa yang dikatakan oleh Salman, dan beliau kemudian merubah cara beliau beragama. Itu tidak lagi hulu berlebihan dalam beragama. Maka beragama hanya si terlalu berlebihan, hanya si hana sama sekali, tetap pertengahan. Rasulullah menetapkan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan seorang hamba adalah urusan yang pertengahan, tidak berlebihan dan kemudian tidak tafrid, sama sekali tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Yang mungkin ada yang ingin ditambahkan ataupun ingin ditanyakan, kita persilakan insyaallah. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 6 menit lagi. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan satu hadis lagi. Itu Imam Al-Bukhari menyebutkan bab man ala jariyatin aw wahidah. Orang yang memiliki 2 orang anak perempuan ataupun 1 orang anak perempuan. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini untuk menghilangkan pemahaman yang melekat pada orang-orang jahiliyah dahulu, bahwasanya anak perempuan itu tidak memiliki kebaikan pada mereka. Islam itu menetapkan secara zahir antara anak laki-laki dan anak perempuan itu mereka memiliki kelebihan masing-masing. Orang agam nak kelebihan roh, orang inang nak kelebihan roh. Ketika mereka beramal, orang agam beramal, orang inang beramal, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan di antara amalan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun amalan yang dilakukan oleh perempuan. Namun para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan tentang keadaan para wanita. Para wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahunna yanqusnal aql wad din. Para wanita itu mereka lemah dari sisi akal dan dari sisi agama mereka. Agama yang jelas yang ada orang inang nama masa haid, ada masa nifas, yang ketika datang masa tersebut itu mereka tidak beribadah, hanya sembahyang dan lainnya. Maka mereka dianggap sebagai lemah dari sisi agama mereka dibandingkan laki-laki. Laki-laki hanya uzur dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang kusna akal itu Allah menetapkan dalam syariat persaksian seorang laki-laki
itu berbanding 2 orang wanita. Karena orang inam apabila mereka lupa, maka yang lainnya bisa mengingatkan mereka. Maka Rasulullah menetapkan mereka itu memiliki kekurangan. Kemudian dari sisi fisik, orang inam juga memiliki kelemahan dibandingkan laki-laki. Secara umum, orang inam memiliki kelemahan dibandingkan laki-laki. Maka mengurus, membimbing, mendidik seorang wanita itu berbeda dengan mengurus, mendidik, membimbing seorang laki-laki. Karena kekurangan-kekurangan bunuh yang dimiliki oleh para wanita, dan itu tidak ada pada laki-laki. Maka mengurus itu sangat berbeda di antara laki-laki dengan wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Allah Maha Bijaksana, Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan bagi orang yang memiliki anak perempuan. Karena hek guna bak gedidi, hek ge bak bimbing, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran lebih. Yang menan penilaian syariatnya. Ketika ada puput sebuah ibadah dan cukup berat, ada puput ibadah yang cukup le tantangan untuk melakukan ibadah tersebut, maka kita diberikan pahala yang lebih. Orang yang berwuduk biasa, pahala lagi ditetapkan pahala wuduk, tapi ketika tahu wuduk bak musim lepi, cukup berat lepi, tayoha datun bisa, tapi tahu wuduk, yang pahala lebih raya bila Allah Subhanahu wa taala dibandingkan berwuduk pada waktu biasanya. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kelebihan ini Imam Al-Bukhari menuliskan bab terkait dengan masalah ini, yaitu dari Uqbah ibni Amir. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu salasu banat wa sabara alaihinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu ijaban minan nar. Barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, wasabara alaihinna, dia bersabar dalam mendidik ketiga anaknya tersebut, wa kasahunna min jiddatihi, dan dia memberikan pakaian yang terbaik dari apa yang ia dapati untuk anak perempuannya itu, kunna lahu hijaban minan nar, maka ketiga anak itu akan menjadi penghalang untuk dirinya dari api neraka. Maka ini fadilah para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memiliki 3 orang anak perempuan. Dan nanti akan kita jelaskan bagaimana ketika dia memiliki 2 orang anak perempuan ataupun dia memiliki seorang anak perempuan. Wallahu taala alam. Insyaallah akan kita lanjutkan ataupun akan kita jelaskan hadis ini di pertemuan selanjutnya. Wallahu alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.